Ya, selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Mungkin beberapa dari Anda sampai saat ini masih menerapkan yang namanya stay at home dan juga work from home. Dan mungkin sudah ada sedikit kejenuhan dari Anda, tapi mohon bersabar dulu karena ini juga untuk kepentingan bersama. Dan tentunya untuk menepis kebosanan Anda, tentunya obrolan pagi akan selalu menemani pagi Anda sampai nanti jam 11 dengan obrolan yang menarik dan juga informasi yang menarik dan juga informatif untuk Anda. Dan tentunya bersama saya Irin Anggun yang akan menemani Anda sampai nanti jam 11. Kali ini kita langsung membawakan berita yang pertama untuk Anda, di antaranya petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP, TNI dan juga Polri menerapkan sanksi putar balik bagi pemudik yang masuk ke Yogyakarta dari zona merah COVID-19. Sanksi putar balik diberlakukan sesuai instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mencegah penularan virus corona di Yogyakarta. Petugas gabungan kembali melakukan penyekatan di 3 pintu masuk perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Petugas menghentikan kendaraan plat luar daerah yang kebetulan melintas di pos checkpoint. Mereka didata dan diperiksa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mencegah penularan COVID-19. Pemudik yang paling banyak diminta putar balik berada di pos checkpoint daerah Prambanan, Sleman. Sebelumnya kita belum ada, tetapi kalau kita lihat dari teman-teman dari posko yang lain, dari Prambanan dan juga dari Temon, itu sudah ada banyak yang kita minta untuk putar balik. Paling banyak di Prambanan, cukup lumayan banyak, dari Bandung, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Temon juga ada juga yang bis juga kita putar. Hal yang dilema ya, mungkin di satu sisi kita sudah tidak bisa menahan rindu bertemu dengan, di satu sisi kita juga harus menaati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Untuk menikmati takjil gratis seperti biasa. Kita pakai piring, 3.500 piring kita sediakan, orang datang ke masjid berkumpul karena kita menjaga protokol kesehatan. Maka sekarang 3.000 box ini kita distribusi langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin mengambil buka puasa kita sediakan di pinggir jalan itu. Ya. Demikian juga untuk warga kami. Sangatlah minim sekali. Tidak kurang dari 3.000 takjil gratis disediakan oleh Masjid Jogokarian Yogyakarta untuk membantu warganya berbuka puasa. Apalagi masih ada warga yang tentunya peduli dengan sesama, seperti yang baru saja kita saksikan ya, warga di sekitar Masjid Jogokarian ini tetap membagikan takjil kepada warga yang lainnya walaupun dengan kemasan yang tertentu, dan semoga ini juga bisa menjadi contoh warga yang lain ya pemirsa ya. Kita lanjut ke informasi yang terakhir. Pengrajin pagar bambu tetap menjaga kualitas produksi kendati ekonomi saat ini sedang lesu. Langkah menjaga kualitas dilakukan untuk menjaga pangsa pasar sehingga dapat luar negeri.
Berbagai kebijakan pembatasan dari negara-negara yang dituju membuat menurun harga bahan baku seperti bambu dan juga bahan-bahan lainnya seperti cat dan juga bahan pengering bambu kini harganya juga naik. Pengusaha di Yogyakarta berharap agar pandemi ini Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistem komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita ada perbincangan yang menarik masih seputar penyebaran COVID-19. Namun kali ini kita punya tema yaitu penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman, dan untuk itu kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman yaitu Ibu Safitri Nurmaladewi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Ya, Ibu Evi, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih. Ya, masih stay at home ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oh iya, baik. Ibu, kali ini kita punya tema yang menarik seputar penyebaran COVID-19. Kali ini temanya adalah penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman. Sebenarnya untuk perkembangan COVID di Kabupaten Sleman ini seperti apa, Bu? Apakah cenderung naik atau turun? Silakan, Bu. Perkembangan COVID memang sayang sekali terjadi kenaikan ya, Mbak ya. Walaupun artinya penambahan juga ada, tetapi progres untuk penanganannya juga kita lakukan juga seperti itu. Baik, sampai saat ini masih ada kasus dan cenderung naik ya, Bu ya? Ya. Baik, untuk jumlah ODP, PDP ataupun pasien yang sudah positif itu sekitar berapa, Bu, di Kabupaten Sleman sendiri? Ya, sampai hari Selasa tanggal 28 April 2020 untuk ODP ini secara total ada 1.260 ODP. ODP 1.260 ya, Bu ya? Lalu, ODP 1.260. Iya. Lalu kemudian? Kemudian tetapi ini 1.260 ini terbagi dalam dua kondisi, yaitu yang 816 masih di dalam pemantauan. Baik. Dan 444 ini sudah selesai pemantauan. Baik. Ya, sementara PDP-nya ada 344. Baik. Nah, dari 344 ini ada
terbagi dalam beberapa kondisi. Seperti negatifnya ini ada 81, kemudian meninggal ada 8 orang, kemudian dari negatif itu artinya dari negatif ada yang proses, ada yang sudah terkonfirmasi positif. Yang dari negatif itu 81, meninggal 8, sementara yang sehat ini 73. Kalau dari proses, dari yang sedang proses ini ada 218 kasus, meninggal 20 orang, kemudian dirawat 198 orang. Dan terkonfirmasi positif ini ada 45 kasus, 4 meninggal, 20 dirawat, dan sembuh itu 21. Baik, seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk sosialisasi kepada warga, tentunya di Kabupaten Sleman ini terdiri dari beberapa kecamatan. Kalau untuk sosialisasi ini, apakah sudah berjalan maksimal atau bagaimana Ibu? Jadi di Kabupaten Sleman telah dibentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Baik. Dan gugus tugas itu terbagi dalam beberapa bidang. Jadi ada bidang ekonomi, penanganan ekonomi, bidang penanganan sosial, kemudian untuk operasional dan logistiknya, kemudian bidang kesehatan tentunya, kemudian ada bidang pendidikan, dan juga ada bidang kominfo. Yang ini adalah kami dan bagian humas dan dinas kominfo masuk di dalam bidang ini. Jadi tugas masing-masing bidang sesuai dengan kewenangan dan instansi yang ada di dalam bidang itu semua bergerak. Jadi kalau kita bicara sosialisasi itu sebetulnya tidak hanya tugas dari Kominfo saja, karena materi kami untuk sosialisasi kami juga mengambil dari bidang yang lain. Misalkan materi untuk sosialisasi kesehatan tentu kami mengambil dari bidang kesehatan, dari dinas kesehatan. Kemudian dari bidang sosial atau bidang sosial ini ada organisasi-organisasi, kelompok-kelompok masyarakat yang di bawah diampu oleh dinas juga. Misalkan kelompok pemberdayaan perempuan, ini diampu oleh dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak KB. Nah, ini memiliki kelompok binaan juga yang dia juga memberikan sosialisasi kepada kelompoknya. Kemudian dinas perindak itu masuk di dalam bidang ekonomi. Dari dinas perindak juga sosialisasi kepada UKM, kepada pedagang pasar, kepada toko modern, apa yang harus dilakukan pada saat penanganan COVID ini. Jadi semua bidang melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya, semua apa yang bisa disumbangkan agar penanganan COVID ini berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa ya Bu ya, ternyata sudah dibagi di masing-masing kecamatan ini yang namanya gugus tugas, tentunya dengan bidang-bidang tertentu ya Bu ya, seperti ekonomi, sosial. Kalau kecamatan ini ada gugus tugas kecamatan, Mbak. Jadi ada gugus tugas kecamatan. Ada gugus tugas kabupaten, kemudian di kecamatan ada gugus tugas kecamatan, sampai di desa juga ada gugus tugas desa. Oh, jadi lengkap sekali ya Bu ya, mulai dari kabupaten, kecamatan, dan juga desa, semuanya sudah terbentuk yang namanya gugus tugas ya Bu ya. Baik, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sleman ini cenderung naik ya Bu ya. Ini sebenarnya apa kira-kira yang menyebabkan kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman ini melonjak Bu? Atau naik, cenderung naik? Ini dibahas juga, kami bahas juga dengan seluruh bidang. Kenapa ini terjadi, kasus di Sleman ini cukup tinggi ya. Karena memang secara demografis jumlah penduduk di wilayah Sleman ini paling tinggi, cukup tinggi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Kemudian juga yang kedua adalah mobilitas penduduknya ini cukup tinggi ternyata Mbak. Mobilitas di dalam DIY sendiri maupun mobilitas ke luar DIY, artinya DIY Jawa Tengah dan sekitarnya ini termasuk cukup tinggi. Ini yang kami asumsikan seperti itu. Baik. Kenapa mobilitas penduduk cukup tinggi? Karena keterlibatan masyarakat Sleman di dalam roda perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta ternyata cukup tinggi. Begitu.
Jadi misalkan seperti kemarin pada saat ada kasus warga negara asing yang menempati satu masjid di wilayah Sleman, terlacak bahwa mereka dari kelompok mereka ini ternyata ada yang positif, ada yang ODP masuk dalam ODP, sehingga yang PDP ini 4 orang sekarang sudah ada di satu rumah sakit ditangani, dan yang lainnya juga diisolasi di lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian yang keempat bahwa penyakit menular ini, nah menurut teman-teman dari Dinas Kesehatan, semakin dicari maka cepat akan diketemukan, sehingga memang kok kasusnya tinggi ya, karena memang harus cepat dilacak, harus cepat dicari seperti itu. Oh baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang kita butuh ini ya Bu ya, cepat untuk yang melakukan yang namanya tracing terlebih. Itu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau tadi Ibu juga menyebutkan sebenarnya ini karena juga mobilitas untuk warga di Kabupaten Sleman ini juga tinggi. Sebenarnya apakah beberapa warga di Kabupaten Sleman ini untuk himbauan dari pemerintah seperti menggunakan masker, jaga jarak, ini untuk warga di Kabupaten Sleman ini apakah sudah patuh Bu? Saya melihat ada beberapa situasi yang umumnya mereka sudah patuh ya. Kita semua di Kabupaten Sleman sudah patuh untuk melakukan misalkan anjuran untuk pola hidup bersih dan sehat. Ya, artinya selalu menyediakan tempat untuk cuci tangan, hand sanitizer di institusi, di banyak tempat kami sudah melihat seperti itu. Tapi memang ada beberapa titik yang itu kami menilai bahwa itu belum bisa dilaksanakan semua pihak. Jadi misalkan ada yang belum disiplin menggunakan masker, ada yang belum disiplin menggunakan atau menerapkan jaga jarak, physical distancing-nya. Jadi ya di beberapa tempat kelihatannya sosialisasi dan secara persuasif mendorong mereka untuk melakukan ini harus terus-menerus dilakukan. Baik. Untuk warga yang mungkin saat ini belum menerapkan yang namanya social distancing atau mungkin untuk beberapa warga yang belum menggunakan masker ini, untuk warga yang seperti ini hanya diberi teguran atau sudah ada sanksi tersendiri, Bu? Nah, kalau sanksi memang belum ada. Tetapi kami kan berkejaran dengan waktu ya. Kita tidak bisa tentunya kemudian mendiamkan saja situasi seperti itu, dan kita berkejaran dengan waktu agar tidak terjadi lebih banyak penyebaran, sehingga kami terus-menerus berkoordinasi dengan teman-teman yang di bidang operasional dan pengawasan. Jadi teman-teman di bidang operasional ini ada Satuan Pol PP yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga TNI, kemudian juga ada Babin Kamtipmas yang ada di kecamatan, ini bekerja sama untuk terus-menerus. Ini bahkan teman kami yang di Pol PP ini bekerjanya dalam 3 shift 24 jam Mbak, untuk memberikan sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat. Dan kami juga ada mengawal satu kanal yang itu namanya Lapor Sleman, dan itu setiap hari kami cek apa saja aduan dari masyarakat terkait dengan penanganan COVID ini yang harus segera ditindaklanjuti. Gitu. Jadi harapan kami sih sebetulnya dengan cara persuasif seperti itu orang kemudian sadar untuk segera melakukan anjuran pemerintah, tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau dalam beberapa hari ini setelah Bapak Gubernur DIY juga mengeluarkan larangan mudik, kemudian kita mendekati hari raya, ini kita akan melihat trennya akan seperti apa. Kalau memang perlu dilakukan hal setingkat lebih tinggi dari persuasif, saya kira bisa saja itu dilakukan. Jadi sebenarnya ini juga merupakan hal yang penting, kesadaran warga itu sendiri ya Bu ya, untuk menggunakan masker, karena tentunya tidak hanya untuk warga itu sendiri tapi juga untuk warga di sekitarnya juga ya Bu ya. Betul. Baik, Ibu, untuk tempat isolasi, ini apakah sudah disediakan? Tapi tunggu dulu Bu, sebelum Ibu menjawab soal pertanyaan yang tadi, kita break sejenak. Untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.
Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple, dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah, cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Hai pecinta film, buat kamu yang udah nungguin resensi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resensi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus musik box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaane sing sae. Jos. Ya pokoknya ikut terus jalan mantra. Baiklah ya. Dolan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dan tentunya kita masih bersama dengan Ibu Evi membahas mengenai perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sleman. Kalau tadi kita agak sedikit terpotong ya Bu ya, karena kita break sejenak, kali ini kita akan lanjutkan kembali untuk tempat isolasi Bu. Apakah di beberapa daerah di Kabupaten Sleman ini sudah tersedia tempat isolasi bagi warganya yang mungkin mendapat ODP ataupun PDP dan lain sebagainya? Silakan Bu. Iya, jadi kalau untuk tempat isolasi kami menamakannya shelter ya Mbak ya. Baik. Jadi shelter ini ada 2 shelter yang disediakan oleh Pemkab Sleman. Yang pertama adalah asrama haji di Jalan Ring Road Utara. Baik. Kemudian ada Rusunawa di Rusunawa di daerah Gemawang. Karena Rusunawa ini kebetulan belum ada dihuni, jadi sementara kita fungsikan untuk shelter. Dan sebetulnya rencana secara kasus per kasus itu kita inginnya dipisah Mbak, memang harusnya dipisah, tetapi ternyata untuk menemukan lokasi yang bisa menampung ini ternyata kita juga agak-agak kemarin sempat agak susah, tapi setelah menemukan tempat dan SDM-nya juga sudah dilatih, memperoleh BIMTEK bagaimana penanganan orang yang ada di situ ODP ya, karena kalau yang PDP kan dia sudah masuk ke rumah sakit. Baik. Tapi kalau yang ODP, kemudian kasus per kasus, misalkan ODP itu dia berasal dari mana, apakah dia dari luar, dari daerah epicentrum, dari zona merah yang masuk ke Sleman, atau dia berasal dari mana, kemudian ini kita ada treatment dan ini ruangannya dipisah-pisah juga. Jadi mudah-mudahan sih dengan disediakan shelter di situ yang tidak tertampung, artinya mereka ini adalah yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau ODP bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, saya kira tidak ada masalah. Oh baik, jadi kali ini sudah ada 2 shelter ya Bu ya. Yang pertama ada di Asrama Haji dan kemudian ada di salah satu Rusunawa ya Bu ya. Untuk saat ini mungkin sudah ada berapa Bu ODP yang ada di shelter tersebut? Kalau ada di, sebentar datanya, kalau untuk di shelter Asrama Haji sampai hari Rabu kemarin ada 31 orang. Kemudian untuk di Rusunawa Gemawang ini hanya baru 3 orang.
Baik, apakah untuk warga yang ODP ini memang wajib atau mereka bisa isolasi di rumah secara mandiri, Bu? Jadi kebanyakan orang yang huni di shelter ini memang orang yang baru bepergian dari luar, kemudian kembali ke Sleman, tetapi ada beberapa kasus di mana mereka tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, karena ada beberapa situasi yang mungkin di bangunan rumahnya dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri. Dan juga mungkin ada pihak-pihak atau anggota keluarga yang memang rentan tertular sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri, isolasi di shelter. Tapi untuk masuk ke shelter pun ini ada persyaratannya, Mbak. Jadi jadi tidak semua orang kemudian buru-buru datang ke shelter juga tidak bisa. Jadi ada persyaratannya bahwa dia harus diantar oleh Pak Duko, oleh RT, bahwa diketahui memang benar-benar dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, ada beberapa kasus yang setelah dia isolasi kemudian bisa kembali ke rumahnya dan melanjutkan isolasinya di rumah masing-masing juga sudah ada yang seperti itu. Oh, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa warga yang menjadi ODP ini dia juga bisa isolasi mandiri ya, Bu ya? Ya. Baik, dan tentu kita juga mau informasikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan, kali ini kita juga membuka layanan interaktif yang ingin bertanya seputar perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sleman, tentunya di nomor 0274 4477 666, sekali lagi di nomor 0274 4477 666. Jadi pemirsa kalau ingin bertanya seputar perkembangan COVID-19, penanganannya, tentunya mungkin informasi terbaru mengenai perkembangan COVID di Kabupaten Sleman, silahkan langsung bergabung bersama dengan kami. Baik Ibu, kali ini kita masih menunggu pemirsa bergabung bersama dengan kami dan kita lanjut ke perbincangan selanjutnya. Kali ini tadi juga Ibu sempat menyatakan bahwa memang di Kabupaten Sleman ini cukup naik ya Bu ya untuk kasus COVID-19 ini. Tapi untuk ini apakah sudah dinyatakan sebagai zona merah? Apakah sudah ada transmisi lokal? Tapi sebelumnya ini sebenarnya sudah ada yang bergabung bersama dengan kami Bu di studio. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terputus. Tujuh 666 kita masih tunggu ya. Dinyatakan sebagai zona merah karena harapan kami dilakukan tracing, kemudian juga ada rapid test itu kemudian bisa, dan juga masyarakatnya memenuhi disiplin dengan anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker, itu harapan kami sih tidak sampai ke zona merah ya, karena nanti efeknya terutama ke efek ekonomi dan sosial itu cukup luar biasa ya Bu ya. Luar biasa. Jadi sekarang pun belum zona merah sudah kita cukup pusing kan Mbak gitu. Jadi sampai ke zona merah gitu. Baik, tentunya sekali lagi kita butuh kerjasama ya kepada seluruh warga di Kabupaten Sleman ini untuk tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan masing-masing ya Bu ya, agar tidak zona merah ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk warga apa yang harus diwaspadai Bu sebenarnya atas penyebaran COVID-19 ini? Sebetulnya kami menyadari ya, dan kami berdiskusi dengan banyak ahli juga, karena di teman-teman di dinas kesehatannya cukup lengkap, artinya dari tim psikologinya juga ada, tim psikolognya ada, kemudian para dokter, kemudian teman-teman juga, kami juga berdiskusi dengan beberapa pihak yang terkait dengan bagaimana penanganan sosial, selain penanganan ekonomi. Kita semua menyadari bahwa ini suatu yang serius. Iya. Tetapi ternyata masih ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan situasi atau kemudian mengembangkan keadaan-keadaan yang membuat satu masyarakat kemudian tidak waspada karena menganggap ini suatu yang ini kan urusan pemerintah saja, ini kan
urusannya program-program pemerintah, tidak ada hubungannya dengan kami begitu. Atau kemudian juga terlalu panik, terlalu paranoid dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Jadi ada dua hal yang kalau itu terjadi, menurut saya itu yang kemudian akan melemahkan masyarakat. Jadi kami selalu menghimbau untuk melacak informasi yang akurat, apakah benar itu informasi itu, kemudian apabila ada hoax dan sebagainya, ini yang nanti akan menimbulkan kekacauan, ini yang masyarakat harus waspada. Begitu. Jadi selain virusnya itu sendiri, kabar-kabar yang mungkin cenderung hoax ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat ya Bu ya. Karena nantinya kalau hal itu tidak benar akan menimbulkan kepanikan tentunya ya Bu ya. Bahkan ada hoax tentang penanganan kesehatan, itu kadang-kadang kita juga tidak bisa menahan ya hoax tentang penanganan kesehatan. Nah ini kalau masyarakat mengambil langkah yang salah terkait dengan tindakan mereka, yang mereka anggap bahwa saya sudah melakukan hal yang benar terkait penanganan kesehatan diri mereka, tapi ternyata ini tidak dianjurkan oleh dari segi medis dan sebagainya. Ini kan juga nanti akan menimbulkan permasalahan juga. Baik. Dan sekali lagi Bu, untuk menegaskan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan bahwa tadi Ibu menyebutkan bahwa sampai saat ini Sleman belum menetapkan yang namanya zona merah. Sampai saat ini juga belum ada kasus transmisi lokal tentunya Bu ya yang dilaporkan. Kalau transmisi lokal dalam arti begini Mbak, jadi beberapa saat yang lalu Dr. Riris Andono Ahmad, beliau adalah expert epidemiologi UGM yang memberikan penjelasan kepada kami semua, tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman, bahwa pada saat ada kasus-kasus tertular pertama, itu disebut generasi pertama begitu ya Mbak ya? Baik, generasi pertama ya Bu. Generasi pertama, itu memang sebisa mungkin generasi pertama itu di tracing, dilacak, kemudian dilakukan tes, kemudian diisolasi. Sehingga virus itu tidak sempat menyebar. Namun ternyata ada beberapa yang diduga memperoleh penyakit itu, mereka itu masuk kategori generasi kedua. Meskipun yang generasi kedua ini kalau kemarin data sampai akhir Maret itu hanya 1-2 orang saja. Nah 1-2 orang saja ini sudah diisolasi. Jadi harapan kami generasi kedua ini tidak akan bertambah banyak dan juga tidak menciptakan generasi ketiga. Seperti itu. Ya. Baik, tentunya untuk memutus rantai penyebaran tentunya Bu ya. Ya, jadi kerja dari teman-teman dinas kesehatan ini adalah seperti itu, menjaga agar tidak berkembang lebih ada generasi kedua. Baik, masih seputar soal tingginya angka kasus di Kabupaten Sleman ini, apakah ini juga terkait dengan pemudik Bu? Walaupun memang beberapa saat yang lalu pemerintah juga sebenarnya sudah melarang warganya untuk mudik terlebih dahulu ya Bu ya. Tapi untuk naiknya kasus di Kabupaten Sleman ini apakah ada keterkaitan dengan pemudik yang mungkin kalau kita bisa bilang masih ngeyel Bu? Ya, kalau dilihat dari angka sebetulnya pada saat mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya Mbak ya, 2 minggu yang lalu sebelum ditetapkan bahwa pemudik dilarang masuk ke wilayah DIY dan Sleman juga, karena pintu kedatangannya kan di Sleman ini Mbak, di titik Nempel, titik Prambanan, dan titik Gamping. Nah itu kami melihat data di atas kertas bahwa sebetulnya di kecamatan-kecamatan yang terjadi angka kasusnya tinggi, ini tidak paralel dengan kecamatan yang angka pemudiknya tinggi. Jadi ada 2 kecamatan yang angka kasusnya tinggi. Ternyata ini bukan kecamatan yang angka pemudiknya tinggi. Angka pemudiknya tinggi malah kasusnya tidak terlalu banyak begitu. Jadi kan kemarin kami kalau begitu kan ini kami masih oh ya berarti mungkin tidak ada hubungannya dengan pemudik yang datang. Tetapi dengan situasi sekarang makin mendekati hari raya, dan kita juga kita optimis
kita ingin optimis bahwa dengan larangan itu pemudik akan berkurang. Tetapi kita memang kelihatannya masih perlu lebih ini lagi ketat lagi agar pemudik itu tidak masuk ke wilayah Jogja dan juga ke Sleman, sehingga perkembangan asumsi kami tidak kemudian ternyata pemudik tinggi kasusnya juga di lokasi itu kemudian akan tinggi begitu. Nah, ini masih kita investigasi juga, identifikasi juga, Mbak. Karena data pemudik dan sebagainya posisinya ada di kecamatan-kecamatan, kemudian ini dilakukan investigasi juga. Oh, jadi ini juga merupakan salah satu fakta ya Bu ya, bahwa pemudik ini memang tidak selalu akhirnya menyebabkan angka dari COVID-19 ini meningkat ya Bu ya. Bahkan tadi ada beberapa kecamatan yang pemudiknya tinggi tapi kasusnya tidak terlalu tinggi seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau untuk ruang publik sendiri Bu, seperti pasar, ini bagaimana Bu untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 ini? Karena memang pasar ini sepertinya masih ini ya Bu ya, masih bergeliat ya, masih ada aktivitas ya Bu ya? Ya, kalau perekonomian lokal dalam arti pasar tradisional, kemudian juga ada pembatasan sebetulnya Mbak, dan Pemkab Sleman telah mengeluarkan surat pembatasan untuk operasional pasar, kemudian pasar tradisional, toko modern ini juga sudah ada pembatasannya. Jadi untuk pasar tradisional itu boleh buka dari jam 7 pagi sampai jam 13. Baik, jam 7 sampai jam 13 ya Bu. Modern, supermarket, swalayan, ini buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian yang terbaru kemarin kita juga teman-teman dari bidang operasional sudah selalu cek ke wilayah-wilayah, setiap malam ternyata masih ada pihak-pihak yang membuka sampai malam, sehingga belum patuh ya Bu. Beberapa usaha seperti game center, game net ini ya, kalau orang stay at home itu mungkin sumpek lalu main ke game center dan game net ini. Ya, Bu. Kemudian tidak ada aturan bahwa mereka harus tutup jam 21. Ini harus sudah selesai kegiatannya. Jadi yang dilakukan teman-teman di bidang operasional ini mereka kontrol di wilayah dan melakukan persuasi kepada pihak usaha agar menutup sesuai dengan jam aturan jam buka dan jam tutupnya. Kemudian untuk pasar tradisional, di beberapa pasar bahkan pedagang sendiri, asosiasi pedagang sendiri sudah membuat kotak-kotak Mbak. Jadi mereka membuat kotak-kotak agar mereka ada jarak antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Baik, Ibu Evi, mohon maaf kali ini tentunya sudah ada yang bergabung bersama dengan kami sepertinya. Coba kita sapa terlebih dahulu ya Bu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Halo, selamat pagi. Ali di Yogyakarta. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Baik, silakan Bapak. Oh, Bapak Ali. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Saya kan sehari-hari kan pekerjaan saya kan ojek online. Baik. Jadi selama ada kasus keluar gitu jalan. Baik. Halo, Pak. Mohon maaf, Pak Ali ini sepertinya suaranya agak terputus-putus. Boleh diulangi lagi? Pak Ali ini merupakan teman-teman saya kan ojek online dulu. Ya. Ojek online. Baik. Jadi kan setiap hari dijual kan on keluar. Iya. Dan teman-teman juga kan banyak yang ngumpul. Pertanyaan tapi kira-kira itu syarat khusus bagi kamu sebagai driver ojek itu persyaratan khusus untuk menghindari virus tersebut. Pertanyaan pertama. Baik. Yang kedua, pertanyaan saya itu, ini tuh saya tuh minta alamat apa tadi itu Rusunawa yang tempat asimilasi virus pada saat ini. Makasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ali yang sudah bergabung bersama dengan kami. Baik, untuk Ibu Evi kali ini Pak Ali tadi menanyakan dua hal.
ya untuk penanganan mungkin kepada teman-teman ojek online yang mungkin saat ini sambil menunggu orderan lalu juga berkumpul, apakah ada penanganan khusus atau mungkin ada kiat-kiat khusus mereka agar tidak tertular? Dan pertanyaan kedua adalah alamat Rusunawa yang tadi menjadi shelter, Bu, sementara ini. Silakan Ibu. Ya, jadi kami memang melihat di beberapa tempat ini teman-teman dari ojek online ya, ini masih duduk bergerombol-gerombol, kemudian tidak menggunakan masker. Jadi karena kan posisinya teman-teman ini kan setiap hari harus berkeliling keluar rumah, kemudian juga bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu juga orang-orang ini posisinya seperti apa, konsumen-konsumen ini. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya apabila tetap pada saat keluar rumah itu menggunakan masker, dan protokol penggunaan melepas dan memakai masker ini dari teman-teman ojek ini juga harus mengetahui, karena pada saat orang menggunakan masker yang beberapa jam yang di luar atau di sebelah luar, masker di luar ini adalah yang paling banyak terpapar, sehingga pada saat melepas masker ini juga tidak sembarangan, kemudian harus diganti beberapa jam sekali untuk diganti ya, karena kan kalau masker kain itu kan tidak tahan lama juga. Jadi saya kira memerlukan perhatian tentang itu. Memang kelihatannya agak rumit ya, untuk mungkin dari teman-teman agak rumit, tapi itu demi kesehatan sendiri. Kemudian pada saat ada di titik poin di mana menunggu pelanggan dan sebagainya, saya kira ada baiknya untuk tetap menjaga jarak. Ada beberapa titik yang saya lihat menyediakan tempat sudah tahu ya, sudah tahu teman-teman ini, kemudian untuk duduk itu agak berjauhan. Tapi ada tempat-tempat yang kadang-kadang berkumpul di warmindo, kemudian berdesak-desak. Waduh, kadang-kadang saya juga, waduh gimana ya ini untuk memberikan peringatan kepada teman-teman. 1-2 tempat ini sudah disosialisasi, sudah secara persuasif diingatkan juga oleh teman-teman yang patroli di jalan, dan sebaiknya memang itu satu-satunya jalan untuk kita menjaga kesehatan adalah itu, memberlakukan jaga jarak, kemudian mengenakan masker, dan jangan lupa pada saat di luar rumah harus lebih sering untuk mencuci tangan. Kemudian untuk shelter, sekali lagi untuk shelter ini masuk ke dalam shelter apabila memang situasi sangat mendesak dan memerlukan tempat untuk isolasi mandiri, memang shelter disediakan oleh pemerintah, tetapi persyaratannya bahwa untuk masuk ke situ harus diketahui oleh kepala padukuhan setempat, kemudian juga RT memberi pernyataan bahwa si orang yang menjadi ODP ini tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, gitu. Dan juga untuk tenaga kesehatan yang tidak memungkinkan pulang ke rumah, ini juga shelter disediakan untuk mereka. Baik, seperti itu ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ali ya Bu ya. Baik, untuk Ibu Evi, sebelum kita lanjut lagi ke obrolan nih, saya lagi di nomor 0274 4477 666. Tentunya setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Biji Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan fungsinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Isinya 96 Yogyakarta. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam. Mengubur
menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. And I start to clap. Di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Masih bersama kami di obrolan pagi, masih ada beberapa waktu untuk pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung. Sekali lagi mengingatkan, kalau pemirsa ingin bertanya seputar penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman, boleh langsung bergabung di nomor 0274 4477 666. Tentunya masih bersama dengan Ibu Evi. Ya Bu, kalau tadi ya, kalau saya lihat dari penyedia layanan aplikasi online, jadi dari untuk yang ojek dan semacamnya ini yang online, aplikasinya itu sudah memberikan peringatan bahkan kepada konsumennya. Jadi kepada konsumen dan kepada pelakunya atau yang baik itu menggunakan motor atau mobil, ini sudah diberi peringatan melalui aplikasinya. Jadi pada saat kita misalkan saya ingin ada yang barang itu ya Mbak ya, yang mengantar barang, itu kita sudah disarankan apabila orangnya akan mengantar barang datang, maka kita berjarak 1,5 meter dengan pihak tersebut. Jadi barang itu tidak berdekat-dekatan kemudian kita serahkan, tetapi ada jarak 1,5 meter, kemudian ada barang, dan orang yang akan mengantar, si pihak yang akan mengantar itu juga mengambil juga cukup ya antara 1,5 sampai 2 meter lah jaraknya, sehingga protokol itu sudah disampaikan. Jadi saya kira teman-teman pelaku usaha online ini juga rajin-rajinlah untuk membaca ya pengumuman-pengumuman dari aplikasi itu. Kemudian ketika sampai di rumah apa yang harus dilakukan? Di rumah ini ada protokol yang diberlakukan karena sekarang anjurannya adalah work from home, stay at home ya. Jadi mengurangi pergian keluar rumah. Tetapi seperti saya bekerja masuk setiap hari. Kemudian apabila hari Sabtu dan Minggu kadang-kadang masih ada kegiatan juga. Sehingga apa yang harus dilakukan pada saat orang setelah bepergian masuk ke dalam rumah, maka yang pertama di setiap rumah itu harus disediakan tempat untuk cuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian diwajibkan dan sangat disarankan untuk tidak bertemu dengan anggota keluarga dulu. Jadi langsung ke kamar mandi untuk kemudian lebih baik sih sebetulnya mandi ya Mbak ya, mandi
kemudian melepas baju, jadi perangkat apa yang dipakai, kemudian diganti dengan baju bersih, setelah mandi diganti dengan baju bersih, baru kemudian bertemu dengan anggota keluarga lain atau melakukan aktivitas lain. Bahkan tidak disarankan untuk memegang peralatan rumah, jadi tidak duduk, tidak kemudian apa ya Mbak, kalau orang Jawa itu leyeh-leyeh di kursi. Jadi harus langsung mandi ya Bu ya? Nah, lebih baik itu mandi, kemudian melepas baju yang sudah digunakan seharian bekerja, menggunakan baju yang bersih, kemudian baru bertemu dengan keluarga di rumah. Jadi ini adalah salah satu cara agar kotoran apapun, entah itu apa yang terpapar di dalam apa yang kita pakai, kemudian tidak ditularkan kepada keluarga yang di rumah. Saya kira seperti itu, Mbak. Oh, jadi memang sampai di rumah jangan tidur-tiduran dulu, tapi langsung mandi dan juga ganti ya Bu ya, ganti baju secara langsung ya Bu ya. Iya. Baik. Betul. Kali ini kita ingin membahas masalah dampak ekonomi Bu. Pastinya ini penyebaran COVID-19 ini sangat luar biasa ya Bu ya. Dan tentunya berdampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah ekonomi. Untuk warga-warga di Kabupaten Sleman sendiri yang tentunya terdampak sekali untuk ekonominya, apakah memang sudah didata dan untuk bantuannya ini sudah tersalurkan secara baik atau bagaimana Bu? Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan bahwa di gugus tugas penanganan COVID ini ada bidang ekonomi, yang itu beriringan dengan bidang operasional juga untuk penanganannya. Nah, teman-teman dari bidang ekonomi ini begitu COVID ini kemudian merebak sudah melakukan pendataan. Jadi yang pertama tugasnya adalah melakukan pendataan terkait dengan ketersediaan sembako. Jadi bahan kebutuhan pokok. Baik. Dan sampai saat ini ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman relatif masih memadai. Jadi kalau ada panic buying itu kelihatannya tidak perlu dilakukan karena ketersediaan beras, minyak, telur itu masih cukup. Jadi saya kira masyarakat membeli secukupnya untuk dikonsumsi, tidak menumpuk atau menimbun barang, karena pada saat situasi seperti inilah maka banyak yang memerlukan ini rasa sosial dan tenggang rasa ini kita perlukan. Kemudian pertama ketersediaan bahan terdata dan masih cukup. Kemudian yang kedua adalah juga melakukan pendataan terkait usaha yang terpengaruh secara langsung pada akibat adanya COVID-19 ini. Dan di beberapa usaha yang memang bisa digerakkan itu melalui pihak kecamatan, desa, UKM-UKM ini sudah bisa digerakkan, artinya banting setir Mbak. Misalkan beberapa penjahit ataupun seperti kelompok PKK yang bisa menjahit ini bahkan beralih sekarang membuat masker, kelompok-kelompok membuat masker. Jadi ada yang kemudian difasilitasi ataupun didampingi untuk beralih usaha. Kemudian juga usaha-usaha UKM ini juga diajari dan sekarang sudah melakukan penjualan secara online. Jadi pasar pun sekarang melakukan penjualan secara online. Iya, jadi ada Sleman Mart. Sleman Mart itu di bawahnya Dinas Koperasi UKM Sleman, itu menyediakan barang kebutuhan untuk online. Kemudian pasar-pasar ada 12 pasar yang sudah bisa melayani penjualan secara online juga. Jadi harapan kami dengan mereka sudah bisa berjualan online itu tetap berjalan ya Mbak ya. Nah, ya kemudian tetapi ada juga yang memang beberapa usaha yang terhenti. Nah, ini nanti akan masuk di dalam kelompok yang mudah-mudahan bisa menerima bantuan. Nah, untuk bantuan sendiri ini pada saat ini sedang dilakukan verifikasi karena bantuan ini
penerima bantuan itu sebetulnya sudah ada yang menerima bantuan rutin. Jadi mereka ada yang sudah secara rutin masuk di dalam kelompok penerima bantuan. Bantuan sosial sebelum ada COVID ini. Ada juga kelompok-kelompok yang kemudian terdampak dan dia akan mendapatkan masuk bantuan. Dalam, iya, istilahnya adalah kelompok rentan miskin. Jadi pada saat ini sampai hari Jumat nanti Pemkab Sleman dan teman-teman dari Dinas Teknis, Dinas PMD, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan agar ada hasilnya bahwa data itu tidak overlap, Mbak. Baik. Untuk Ibu Evi mohon maaf karena memang sekali lagi karena keterbatasan waktu, kali ini mungkin kita akan langsung membahas untuk apa yang ingin disampaikan secara singkat saja kepada masyarakat, Bu. Singkat saja. Oh ya, kami ingin masyarakat Sleman mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak bergerombol, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan saringlah berita yang diterima, informasi yang diterima, apakah itu berita hoax atau itu memang benar berita yang betul untuk diikuti anjurannya. Saya kira itu Mbak yang penting. Baik, itu tadi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, tetap menjaga kesehatan dan juga ini ya Bu, yang menyaring informasi yang masuk tentunya ya. Baik, untuk itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Safitri Nurmala Dewi yang sudah bersedia bergabung dengan kami. Tentunya semoga COVID-19 ini segera berakhir ya Bu ya. Ya, tentu kami berharap semua seperti itu. Amin. Amin. Baik, dan untuk pemirsa Anda di rumah, terima kasih sudah menyaksikan